Perlombaan senjata kapal selam semakin intensif ketika Cina memulai produksi kapal selam bersenjata nuklir generasi baru. Itu untuk pertama kalinya diperkirakan akan menimbulkan tantangan bagi upaya AS dan sekutu yang semakin meningkat untuk melacak kapal selam tersebut. Para analis dan atase pertahanan regional mengatakan semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa Cina berada di jalur yang tepat untuk mengoperasikan kapal selam rudal balistik tipe 096 sebelum akhir dekade ini. Dengan terobosan dalam ketenangan kapal selam tersebut sebagian dibantu oleh teknologi Rusia. Berikut adalah 7 alasan kenapa kapal selam tipe 096 yang dikembangkan Cina menjadi mimpi buruk bagi AS. 1. Memiliki teknologi siluman terbaik di dunia. Penelitian yang dibahas pada konferensi pada bulan Mei di US Naval War College dan diterbitkan pada bulan Agustus oleh China Maritime Studies Institute di perguruan tinggi tersebut memperkirakan bahwa kapal-kapal baru akan jauh lebih sulit untuk diawasi. Kesimpulan tersebut dapat dipercaya menurut 7 analis dan 3 atase militer yang berbasis di Asia. Kedua, memiliki rudal balistik bertenaga nuklir. Upaya diam-diam untuk melacak kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir dan bersenjata Cina, yang dikenal sebagai SSBN, adalah salah satu pendorong utama peningkatan pengerahan dan perencanaan darurat oleh Angkatan Laut AS dan militer lainnya di kawasan Indo-Pasifik. Dorongan itu diperkirakan akan meningkat ketika tipe 096 memasuki layanan. Angkatan Laut Cina secara rutin melakukan patroli pencegahan nuklir bersenjata lengkap dengan kapal tipe 094 yang lebih tua di Pulau Hainan di Laut Cina Selatan. Demikian laporan Pentagon pada bulan November, mirip dengan patroli yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Perancis. Namun, tipe 094 yang membawa rudal JL-3 yang diluncurkan dari kapal selam tercanggih Cina dianggap relatif berisik dan merupakan hambatan besar bagi kapal selam militer. Tiga, didesain dan dikembangkan selama 50 tahun. Makalah ini mencatat bahwa kapal selam tipe 096 akan dibandingkan dengan kapal selam Rusia yang canggih dalam hal siluman, sensor, dan senjata. Dikatakan bahwa peningkatan kemampuan akan memiliki implikasi mendalam bagi AS dan sekutunya di Indo-Pasifik. Sebagian didasarkan pada jurnal militer Cina, pidato internal para perwira senior Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, dan data paten. Makalah ini memetakan lebih dari 50 tahun pengembangan kapal selam nuklir Angkatan Laut PLA yang seringkali bersifat glasial. Ini berisi citra satelit yang diambil pada bulan November di galangan kapal baru Cina di Hulu Dao yang menunjukkan bagian lambung bertekanan untuk kapal selam besar yang sedang dikerjakan. Hal ini membuat pembangunan kapal-kapal tersebut sesuai jadwal agar kapal-kapal tersebut dapat beroperasi pada tahun 2030
sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam laporan tahunan Pentagon tentang militer Cina. Meniru teknologi Rusia. Penelitian ini juga merinci potensi terobosan di bidang tertentu, termasuk penggerak pompa jet dan perangkat peredam internal, berdasarkan inovasi tiruan teknologi Rusia. Baik Kementerian Pertahanan Rusia maupun Cina tidak menanggapi permintaan komentar Reuters. Kapal tersebut kemungkinan besar jauh lebih besar daripada tipe 094, sehingga memungkinkan kapal tersebut memuat rakit internal yang dipasang pada penyangga karet kompleks untuk meredam kebisingan mesin dan suara lainnya mirip dengan desain Rusia. Carlson mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak percaya Cina telah memperoleh permata mahkota Rusia atau teknologi terbarunya, namun akan memproduksi kapal selam yang cukup siluman untuk dibandingkan dengan kapal Akula yang ditingkatkan milik Moskow. Handal dalam teknologi peredaman dan tenaga penggerak. Pakar pertahanan yang berbasis di Singapura, Colin Koh, mengatakan penelitian ini membuka peluang bagi proyek penelitian rahasia untuk meningkatkan SSBN Cina serta meningkatkan kemampuan perang anti kapal selam Cina. Colin Koh mengatakan dia yakin para ahli strategi Tiongkok seperti Rusia akan mempertahankan SSBN di dalam benteng pelindung di dekat pantainya, dengan memanfaatkan wilayah yang baru-baru ini dibentengi di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Prospek SSBN yang canggih akan secara signifikan mempersulit upaya pengawasan bawah permukaan yang sudah intens. Mirip dengan upaya era Perang Dingin untuk memburu bomber Soviet, pelacakan kapal selam Tiongkok semakin menjadi upaya internasional dengan militer Jepang dan India membantu Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, kata para analis dan atas militer. Jumlah ini semakin meningkat, begitu pula dengan penyebaran pesawat subhunting P-8 Poseidon di sekitar Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Amerika Serikat, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Inggris, dan Selandia Baru mengoperasikan pesawat canggih tersebut yang menggunakan sonobuoy dan teknik lain yang lebih canggih, seperti memindai permukaan laut untuk menemukan kapal selam jauh di bawah. Amerika Serikat juga melakukan perombakan terbesar terhadap jaringan pengawasan bawah laut rahasianya sejak tahun 1950-an untuk memerangi kehadiran Tiongkok yang semakin meningkat, Reuters melaporkan pada bulan September. Diprovokasi aliansi AUKUS. Prospek SSBN Cina yang lebih tenang sebagian besar didorong oleh kesepakatan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang akan menyebabkan peningkatan pengerahan kapal selam serang Inggris dan Amerika Serikat ke Australia Barat. Pada tahun 2030-an, Australia berencana meluncurkan kapal selam serang bertenaga nuklir pertamanya dengan teknologi Inggris. Bahkan jika kekuatan kapal selam Tiongkok mencapai keseimbangan teknologi, mereka perlu berlatih secara agresif dan intensif selama dekade berikutnya agar sesuai dengan kemampuan AUKUS.
7. Selalu membuat terobosan. Vasily Kassin, seorang pakar militer Cina yang berbasis di Moskow di Universitas HSE, mengatakan ada kemungkinan para insinyur Cina telah membuat terobosan yang dijelaskan dalam laporan tersebut. Meskipun Cina kemungkinan besar memperoleh beberapa teknologi penting Rusia pada tahun 1990-an setelah pecahnya Uni Soviet, Kassin mengatakan tidak ada perjanjian pembagian yang diketahui antara Beijing dan Moskow di luar perjanjian reaktor nuklir tahun 2010. Dia mengatakan Cina mungkin telah membuat kemajuan melalui adaptasi desain Rusia dan melalui sumber-sumber lain, termasuk spionase, namun kecil kemungkinan mereka memiliki sistem generasi terbaru buatan Rusia.